anak didik Ibu kelas 9. Ibu berharap anak didik Ibu masih tetap semangat mengikuti video-video pembelajaran dari Ibu. Bertemu kembali bersama saya Ibu Silitonga dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Anak didik Ibu kelas 9, jika minggu lalu kita sudah mempelajari materi dari bab 1 bagian 1, nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari materi bab 1 bagian yang kedua. Nah, kepada anak didik Ibu kelas 9, silakan kamu ikuti video pembelajaran berikut ini. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembahasan materi, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan pimpin dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan materi kami bab 1 pada pertemuan yang kedua ini. Kiranya Engkau memberkati anak didik kami kelas 9, Engkau juga memberkati hamba yang memberikan pengajaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita akan melanjutkan materi bab 1. Ini lanjutan dari materi minggu lalu. Karena materi di bab 1 ini lumayan banyak, jadi materinya Ibu sampaikan dalam 2 video. Jika pada bagian yang pertama, kita sudah membahas tentang pengertian dan makna gereja, kemudian gereja apakah gedungnya atau orangnya, kemudian gereja sebagai umat Allah yang baru. Nah, sekarang kita masuk ke pergumulan gereja. Ternyata gereja itu punya pergumulan. Yuk kita lihat. Yang pertama, gereja yang terbuka. Salah satu sifat gereja adalah terbuka, ya. Menurut Kisah Rasul 2 digambarkan bahwa gereja perdana adalah gereja yang terbuka. Keterbukaan gereja perdana adalah sebagai berikut. Yang pertama, walaupun para murid adalah orang Yahudi, tetapi gereja perdana sudah terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Jadi setelah para murid itu pergi memberitakan firman, mereka memberitakan firman tidak hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi sudah keluar Yahudi. Yang kedua, selain itu gereja perdana juga terbuka bagi kepemimpinan perempuan. Jadi di sana tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan juga bisa menjadi pemimpin, ya. Itu bisa kita lihat kepemimpinan perempuan. Contoh Lydia dalam Kisah Rasul 16 ayat 14 sampai 20 dan ayat Kisah Rasul 16 ayat 14 dan 40. Kemudian Priscilla, Kisah Rasul 18 ayat 2 dan 18. Kemudian Eunias dalam Roma 16 ayat 7. Kemudian yang ketiga, gereja terbuka menerima orang-orang yang cacat, yang tidak sempurna. Contoh, Filipus membaptis seorang sida-sida Ethiopia. Sida-sida itu adalah pengembara laki-laki yang dikebiri, dan orang yang dikebiri dilarang masuk ke bait suci dan mempersembahkan kurban, ya. Jadi sida-sida itu adalah orang yang dilarang ke bait suci itu. Tapi para murid membaptis mereka. Tidak ada pembedaan. Semua diterima. Gereja itu terbuka menerima siapapun. Tidak melihat status sosial, kaya, miskin. Tidak melihat warna kulit. Tidak melihat suku, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan gereja masa kini? Ya, banyak gereja di Indonesia yang terbentuk di dalam kelompok suku tertentu karena strategi penginjilan yang dilakukan oleh misionaris. Jadi rata-rata di Indonesia gereja itu berkembang, gereja itu bertumbuh ketika para misionaris itu memasuki satu suku tertentu, kemudian mereka berbaur dengan suku tersebut sehingga lahirlah gereja-gereja kesukuan. Tapi itu punya dampak negatif. Apa dampaknya? Kadang-kadang tercipta eksklusivisme kesukuan di gereja-gereja tersebut.
Eksklusivisme itu artinya mengeksklusifkan diri, menyatakan diri lebih atau paling, gitu ya. Dapat saja sebuah gereja menganggap gerejanya yang paling benar dan lebih dari gereja kelompok suku lainnya. Hal inilah yang menjadi salah satu pergumulan gereja. Dapatkah gereja mempertahankan sifat keterbukaannya? Kemudian yang kedua, pemahaman tentang ajaran yang benar. Selain eksklusivisme kesukuan, mungkin ada gereja-gereja tertentu yang menganggap dirinya yang paling benar dan yang paling suci. Contoh, di pegunungan Appalachia di Amerika Serikat, ada sekelompok orang Kristen yang percaya bahwa mereka dapat menguji iman mereka dengan memegang ular-ular yang sangat berbisa. Kalau mereka digigit ular tetapi tidak mati, maka itulah bukti bahwa mereka memiliki iman yang kuat dan benar. Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Jadi jangan pernah menganggap kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, maka kita akan bisa menantang segala macam bahaya. Tidak. Bagaimana seharusnya gereja menanggapi hal tersebut? Ya, ini kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita dari mara bahaya. Oke, kita percaya. Namun, kalau kita dengan sengaja memegang ular yang berbisa dan berharap kita selamat, bukankah itu sama dengan mencobai Tuhan? Ya, kita dapat melihat hal serupa ketika Yesus dicobai di padang gurun. Ini bisa kamu baca di Matius 4 ya. Ketika Yesus dicobai di padang gurun. Ya, kepada iblis Yesus berkata, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Pemahaman-pemahaman yang salah ini, bagaimana gereja menyikapinya, ya kan? Bagaimana gereja memberikan pemahaman ajaran yang benar kepada jemaatnya, itulah yang menjadi salah satu pergumulan gereja saat ini. Kita lihat pergumulan yang ketiga, gereja gagal menjadi teladan. Seorang tokoh kemerdekaan India, Mahatma Gandhi, sangat sering membaca Alkitab. Ya, Mahatma Gandhi ini seorang tokoh kemerdekaan India yang berkulit hitam. Dia bukan orang Kristen, oke? Dia bukan orang Kristen, tetapi dia sering membaca Alkitab dan tertarik dengan ajaran-ajaran Yesus. Jadi pada masa mudanya ia tinggal di Afrika Selatan. Pada saat itu pemerintahan Afrika Selatan mempraktekkan politik apartheid. Ini politik apartheid ini membeda-bedakan orang berdasarkan warna kulitnya. Jadi ada kulit hitam, ada kulit putih, seperti itu ya. Suatu hari Gandhi berkunjung ke gereja orang kulit putih di Cape Town. Ternyata dia ditolak karena warna kulitnya. Nah, di situ Gandhi kecewa. Ia mengatakan, "I like your Christ, I do not like your Christian. Your Christian are so unlike your Christ." Artinya, aku suka akan Kristusmu, tapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristusmu. Jadi di sini Mahatma Gandhi mengungkapkan kekecewaannya. Padahal dia sangat mengagumi sosok Yesus yang diceritakan di dalam Alkitab, tetapi ternyata pengikut Kristus tidak seperti Kristus. Ketika orang kulit hitam masuk ke gereja kulit putih, dia ditolak. Padahal Yesus tidak pernah membedakan siapa kulit hitam, kulit putih, dan lain sebagainya. Yesus mengasihi semua orang. Jadi ini adalah tantangan berat ya. Apa yang dikatakan oleh Gandhi sungguh sebuah kritik yang sangat tajam bagi kita dan bagi gereja. Ya, karena gereja seringkali gagal mencerminkan siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya. Dan hal ini juga yang menjadi salah satu pergumulan gereja. Nah, kita lihat yang keempat, hidup saling berbagi. Salah satu cara hidup yang sangat menarik yang diperlihatkan oleh gereja perdana adalah setiap orang menjual harta milik mereka dan kemudian hidup saling berbagi. Ini bisa kamu baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 45.
Bagi orang Kristen perdana, gaya hidup didasarkan pada kecukupan dari apa yang mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan. Jadi hidup berbagi itu sangat kuat pada jemaat mula-mula. Bagaimana gereja menyikapi hal tersebut? Cara hidup seperti itu sangat berbeda dengan cara hidup sebagian orang yang materialistis, yang hanya mementingkan harta dan kekayaan. Itu bisa kita lihat di masa sekarang ya. Bagaimana gereja menyikapinya ya, di mana para orang-orang di mana jemaatnya itu banyak yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan kondisi orang yang membutuhkan. Jadi itu juga masih menjadi pergumulan gereja sampai saat ini. Nah, anak didik ibu semua, itulah pemaparan materi untuk bab 1. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Ibu minta kamu kerjakan penilaian pada buku paketmu halaman 10 sampai 11. Itu ada 5 pertanyaan. Kemudian yang kedua, ibu minta kamu menghafalkan ayat hafalan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dan kamu kirimkan dalam bentuk video. Jadi kamu hafal dulu ya nak, kemudian kamu kirim videonya ke WA pribadi ibu. Nah, anak didik ibu semua, demikianlah video pembelajaran kita di bab 1 ini. Kita akan bertemu kembali dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.